Setiap hari, sadar atau enggak, kita semua membuat pilihan, mau simpan uang tunai atau mau diinvestasikan. Kedengarannya sepele ya, tapi gimana kalau saya bilang keputusan kecil ini kalau dikali jutaan orang ternyata jadi kekuatan raksasa yang menyeimbangkan seluruh ekonomi kita. Yuk kita bongkar rahasianya. Coba deh, pikirin sebentar. Kenapa sih kita seringkali lebih nyaman punya uang kertas di dompet atau lihat saldo di rekening tabungan? Padahal kan banyak aset lain yang bisa ngasih keuntungan lebih besar. Nah, pertanyaan sederhana ini ternyata adalah kunci buat ngerti cara kerja ekonomi kita. Soalnya, di dalam jawaban itu, ada sebuah tarik ulur yang nggak ada habisnya di dunia ekonomi antara keinginan kolektif kita buat pegang uang melawan jumlah uang yang sebenarnya ada. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari sisi kita dulu. Kenapa kita butuh banget uang tunai? Seorang ekonom legendaris, John Maynard Keynes, menyederhanakan ini jadi 3 motif utama. 3 alasan ini ternyata bisa ngejelasin hampir semua kelakuan kita soal uang tunai. Kita mulai dari yang paling gampang ya. Yang pertama udah pasti, kita butuh uang tunai atau yang gampang dicairin buat hidup sehari-hari. Ini namanya motif transaksi. Buat beli kopi, bayar parkir, belanja bulanan. Makin aktif kita, makin banyak transaksi, ya makin banyak juga uang tunai yang kita butuhin. Simpel kan? Oke, selanjutnya kita simpen uang buat hal-hal yang nggak bisa ditebak. Inilah motif berjaga-jaga. Kita kan nggak pernah tahu kapan ban mobil bakal bocor atau kapan amit-amit perlu ke dokter mendadak. Nah, dana darurat dalam bentuk tunai ini jadi jaring pengaman kita. Nah, motif ketiga ini nih yang paling strategis. Motif spekulasi. Jadi kita sengaja pegang uang tunai bukan buat dibelanjain sekarang, tapi biar siap siaga pas ada kesempatan investasi bagus. Misalnya pasar saham lagi anjlok, atau harga properti lagi murah. Yang punya amunisi tunai, dialah yang bisa langsung serok di harga bawah. Jadi, kalau kita gabungin ketiga motif ini, transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi, kita dapat apa yang disebut Keynes sebagai preferensi likuiditas. Gampangnya, inilah total permintaan kita semua akan uang tunai. Nah, ingat-ingat istilah ini ya, karena ini adalah sisi permintaan dari persamaan ekonomi yang lagi kita kulit. Oke, kita udah paham kenapa kita pengen banget punya uang. Sekarang kita pindah ke sisi satunya lagi, seberapa banyak sih uang yang beneran beredar di luar sana? Ini ngebawa kita ke konsep penawaran uang atau money supply. Jumlah uang beredar atau money supply itu ya total semua uang yang ada di dalam sebuah ekonomi. Dan ini penting, ini bukan cuma uang kertas dan koin aja loh, tapi juga dan porsinya makin hari makin besar, uang digital yang ada di rekening-rekening bank kita. Para ekonom biasanya ngukurnya pakai beberapa kategori, tapi yang paling umum itu M1 dan M2. Anggap aja M1 itu uang yang paling cair, uang tunai dan saldo di rekening giro yang siap kita pakai belanja detik ini juga. Kalau M2, itu semua yang ada di M1, ditambah tabungan dan deposito. Masih gampang diakses, tapi ya butuh satu langkah dulu buat jadi uang belanja. Terus siapa yang nentuin seberapa banyak M1 dan M2 ini? Bukan kita. Di hampir semua negara, ini tugasnya satu lembaga, Bank Sentral. Mereka lah sang penjaga gerbang penawaran uang. Semua kendali ada di tangan mereka. Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Di satu sisi ada permintaan, semua keinginan kita buat pegang uang. Di sisi lain ada penawaran, jumlah uang yang emang disediain. Terus, apa yang terjadi kalau dua kekuatan besar ini bertemu? Ini tuh pertarungan klasik ekonomi. Keinginan kita yang nggak terbatas buat punya uang tunai berhadapan langsung sama jumlah uang yang jumlahnya ya segitu-gitu aja karena udah ditentuin sama bank sentral. Pasti harus ada sesuatu yang jadi penengahnya kan. Jadi gimana caranya pasar menyelesaikan ketegangan ini? Gimana ekonomi kita nentuin harga untuk sesuatu yang fundamental banget kayak uang? Ini dia jawabannya. Tingkat suku bunga itulah harga dari uang. Suku bunga inilah mekanisme penyeimbang yang memastikan keinginan kita akan uang bisa ketemu pas dengan jumlah uang yang tersedia. Gini cara kerjanya, gampang kok. Bayangin, kalau semua orang lagi pengen banget pegang uang tunai, artinya permintaannya tinggi. Tapi jumlah uang yang ada terbatas, maka harga buat minjam uang, yaitu suku bunga, ya harus naik. Biar orang jadi tertarik buat nabung daripada pegang tunai. Sebaliknya, kalau uang lagi banyak banget beredar, suku bunga bakal diturunin, biar kita tergoda buat minjem dan belanja. Jadi kenapa sih kita harus peduli sama keseimbangan ini? Soalnya ini bukan cuma teori di buku teks, ini punya dampak yang gede banget buat kehidupan kita sehari-hari. Karena bank sentral itu ibarat pemain sirkus di atas tali, mereka harus menjaga keseimbangan dengan super hati-hati.
Kalau mereka salah langkah sedikit aja, baik ke kiri atau ke kanan, dampaknya bisa sangat merusak. Dan ini dia taruhannya. Kalau bank sentral mencetak uang kebanyakan, jadinya terlalu banyak uang ngejar barang yang jumlahnya sedikit. Hasilnya, inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Sebaliknya, kalau mereka terlalu pelit nyediain uang, pinjaman jadi susah, investasi mandek, dan ekonomi jadi lesu. Hasilnya, resesi ekonomi. Dua-duanya sama-sama nggak enak kan? Jadi inilah dilema raksasa yang dihadapi para bankir sentral setiap hari. Kalau Anda yang ada di posisi mereka, risiko mana yang bakal Anda ambil? Risiko inflasi yang menggerogoti daya beli atau risiko resesi yang bikin orang kehilangan pekerjaan? Nggak ada jawaban yang gampang, dan itulah yang bikin tarik ulur antara penawaran dan permintaan uang ini jadi salah satu pertaruhan paling penting di seluruh dunia ekonomi.